Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dikaruniai kesehatan. Amin 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 ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yakni membahas lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Pada bagian kedua. Sebelum melangkah lebih lanjut, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajarannya, kalau kemarin kita sudah membahas poin 1, 2, dan 3 untuk pertemuan ini akan kita fokuskan pada 4 dan 5. Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna dan mengidentifikasi hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Seperti biasa, marilah kita awali dengan tadarus Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Al-Ayat. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Pada pertemuan kemarin, Pak Guru sampaikan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Upayakan untuk selalu mengerjakan dengan maksimal dan perhatikan petunjuk atau instruksinya. Ya, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Asmaul Husna. Masih ingat ya arti 4 Asmaul Husna yang kita pelajari kemarin? Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang terbaik, yang terpuji, yang mulia. Yang sudah kita pelajari kemarin ada 4. Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim. Ingat artinya? Yang maha mengetahui. Kemudian yang kedua Al-Khabir, artinya adalah yang maha teliti, atau juga bisa diartikan yang maha waspada. Kemudian yang ketiga As-Sami', artinya yang maha mendengar. Kemudian yang keempat Al-Basir, artinya adalah yang maha melihat.
Nah, bagaimana perilaku-perilaku kita sebagai manusia yang mencerminkan perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Al-Alim, artinya tadi sudah kita bahas, yang Maha mengetahui. Perilaku yang bisa kita tunjukkan adalah dengan memperhatikan, mempelajari, serta merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ciptaan Allah itu tidak ada yang sia-sia, semuanya itu bermanfaat dan semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berusaha untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, ilmu Allah itu tidak terbatas. Makanya kita harus mencari dimanapun, di mana saja. Dengan cara bagaimana? Belajar dengan tekun. Ya, dalam mencari ilmu kita harus tekun dan rajin dalam belajar. Sebagaimana Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga dia berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi kita harus tekun, rajin. Karena apa? Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang rajin, terutama rajin menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmunya. Terus kemudian contoh yang lainnya, mungkin kita tidak boleh merasa paling benar, merasa paling pandai. Ingat, orang yang berilmu itu tetap harus rendah hati. Seperti perumpamaan, pohon padi semakin berisi maka akan semakin merunduk. Ya. Semakin tinggi ilmu kita tidak boleh sombong. Ya. Malah justru kita harus rendah hati. Terus kemudian Asmaul Husna yang kedua, Al-Khabir. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Teliti adalah hendaknya kita harus teliti, waspada, cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Sebagai contoh, memeriksa buku pelajaran sebelum berangkat sekolah. Tentunya ini bukan hanya memasukkan buku pelajaran ke dalam tas, tetapi kita awali dengan belajar dulu, setelah selesai masukkan ke dalam tas. Yang kedua, mengerjakan soal dengan teliti. Ya, kita baca soal dengan seksama, pahami perintahnya, kemudian dijawab. Kemudian yang ketiga, memeriksa kembali jawaban sebelum dikumpulkan. Ya, setelah selesai kita mengerjakan, kita ulang lagi dari awal, periksa kembali. Barangkali ada yang lupa. Contoh lainnya adalah mengecek uang kembalian setelah kita jajan atau belanja. Ingat, orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga, As-Sami'. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berkata baik, jujur, dan bermanfaat. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, dan kata-kata yang bermanfaat. Jadi apa yang kita sampaikan itu adalah harus kata-kata yang baik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan, "Man Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau tidak. Kemudian kita juga harus berkata jujur. Kenapa kita harus berkata jujur? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas ada satu hadis juga riwayat Imam Muslim menyebutkan fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kita ilal birri kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa atau menuntun kita ke surga. Terus contoh yang kedua adalah kita berlatih untuk memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jadi kita harus pandai, kita harus mengetahui, kita harus mengerti ini adalah informasi yang baik atau tidak, ini informasi yang baik atau buruk. Kalau baik, bolehlah kita sebarluaskan ke teman-teman yang lain. Tapi kalau buruk, lebih baik jangan. Terus kemudian Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Artinya Allah yang Maha Melihat. Kita juga diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penglihatan kita terbatas. Terbatas oleh ruang, terbatas oleh jarak. Sehingga bentuk perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna Al-Basir ini, contohnya apa? Melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Kita jadikan bahan renungan bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah Maha Segalanya. Terus kemudian yang kedua, pandai, cermat dalam memandang berbagai persoalan. Jadi kita harus berusaha melihat sebuah masalah, melihat suatu permasalahan dengan berbagai sudut pandang. Jangan dilihat dari depan saja, dari samping, dari belakang, dari atas. Yang pasti kita juga jangan lupa untuk introspeksi diri, melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri agar hidup menjadi semakin terarah. Itu adalah perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Selanjutnya adalah hikmah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Apa sih hikmahnya? Apa sih manfaatnya? Apa sih kebaikan yang didapat? Yang pertama adalah memperoleh ketenangan dan ketentraman hati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayat surah Al-Azim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran disebutkan, Quran surat Al-Mu'min ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Al-ayat. Shadaqallah. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi di yaumil akhir. Sekian. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang ketiga adalah bahwasanya orang yang beriman kepada Allah bukanlah termasuk golongan orang yang merugi. Jadi dia termasuk golongan orang yang tidak merugi. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Asr. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Pada ayat kedua dijelaskan, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam kerugian, illa, kecuali siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah bukanlah termasuk golongan yang merugi. Hikmah yang keempat, orang yang beriman akan jauh atau tidak mudah putus asa. Orang yang meyakini bahwa Allah Maha teliti, Allah Maha mengetahui atas segala ketetapan yang terbaik bagi hamba-hambanya, ia pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga berdoa kepada Allah, sehingga ia meyakini bahwa di balik takdir manusia ada hikmah yang besar. Kemudian hikmah yang terakhir, terdorong melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Orang yang beriman akan meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala mengandung tujuan yang baik. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya. Demikian juga sebaliknya, larangan-larangan yang Allah tetapkan tentu ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai makhluk. Itulah hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tujuan sudah kita bahas bersama. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi kali ini menggunakan aplikasi Google Formulir, sehingga periksa paket data atau kuota internet milikmu, periksa juga akun Google-nya, pastikan sudah login. Ketika sudah terpenuhi, silahkan menuju link di bawah ini, cetak merah. Untuk petunjuknya, awali dengan doa, dan yang penting lagi, kerjakan dengan serius, kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dalam penulisan password, periksa dengan seksama, pastikan besar kecilnya itu sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Guru. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Untuk anak-anakku, silahkan dikerjakan kuisnya. Terima kasih untuk website tusturuna.com, tempat saya mengambil teks Al-Quran. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirnya semoga bermanfaat, semoga semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Apabila suka, silakan like, share, dan subscribe.
video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.